kediaman milik Yusuf Hamka, tempat di mana ia menghabiskan waktu bersama keluarganya. Terlahir dari keluarga sederhana dan sempat bercita-cita menjadi tukang parkir, kini ia tinggal di kawasan elit ibu kota. Yusuf Hamka mengajak saya melihat isi rumahnya. Pria yang kerap disapa Babah Alun ini juga mengisahkan bagaimana kedekatannya dengan sang istri dan juga harapan terhadap anak-anak yang akan menjadi penerusnya. Ini bekas pacar saya yang sekarang jadi istri saya, iya kan? Kalau ini putra saya, yang putra pertama, Faisal Hamka, ini Fitria Yusuf, ini Farid. Ini ya, itulah pedagang es mambo yang dulu gitu. Anak kampung ya? Anak kampung ya. Tapi Allah kasih rezeki kota kan lumayan juga kan gitu. Berarti yang paling banyak berperan anak kampung ini nih ya Pak? Oh iya. Itu lebih muda nih Pak mukanya. Ini seperti malaikat yang dikirimkan oleh Allah buat saya. Lebih muda Ibu? Asli? Lebih muda ya. Enggak, beliau lebih tua 1-2 tahun dari saya. Tapi memang awet muda. Senang melulu sih. Kalau kita kan cari nafkah, capek melulu. Jadi makanya kelihatan lebih tua gitu. Tapi kan membahagiakan istri kan sebagian dari iman juga. Jadi penerus Yusuf Hamka? Ya, mereka penerus. Mudah-mudahan mereka bisa bekerja lebih baik dari saya, lebih hebat dari saya, dan lebih bermanfaat buat orang banyak, dan itu lebih dari saya. Itu yang saya mau. Ada nggak sih Bah mobil favorit atau yang dulu zaman susah pengen banget nih kalau nanti ini kayak Rolls Royce ini? Udah dapat, saya pernah punya Rolls 5, saya jual-jualin. Yang kemarin satu yang Phantom drop hatch yang warna gold metalik itu, yang waktu Imlek tahun lalu saya dikasih sama Habib Ali, udah dibayar orang kemarin. Jadi ya, kabriolet yang bisa terbuka kapnya. Jadi sekarang sisa satu. Ini pun juga dalam penawaran semua udah jual-jualin. Kalau ditawar berapa puluh M? Ditawar 11 M, saya bilang kasih saya 13 deh, saya jual. Karena barunya ini bisa 25 M. Tapi nggak sayang nih, bahkan kesayangan? Ya sudahlah, kan lebih sayang kepada kaum duafa mendingan daripada sayangin benda mati begini. Kaum duafa kan makhluk Allah. Masih ada nggak sih Bah barang atau mobil yang masih pengen dibeli atau belum bisa dibeli atau pengen dicapai? Beli sih bisa, cuman belum boleh masuk di sini karena kemahalan. Yaitu Bugatti Veyron ya itu. Nah itu kepengen aja, tapi kan ini kan azas keinginan. Kalau yang paling bersejarah, ada nggak sih yang menemani dari hidup susah sampai sekarang udah jadi konglomerat? Yang mana nih Bah? Yang ini nih, yang Toyota Forte ini. Ini sudah membawa nganterin anak saya, tiga-tiganya sampai jadi sarjana semua, diantar sekolah, nganterin istri saya ke pasar, kadang-kala juga nganterin saya. Jadi almost 20 years lah, 20 tahun nih mobil. Tapi ini mobil ya cukup bagus dan unik. Jadi sekarang kayak vintage saja. Bahkan dulu beli cuma 200 juta. Setelah 20 tahunan ditawar 300 juta. Unik juga kan? Berarti ini ya Pak ya? Yang bareng sama istri? Iya. Kecil, mungil, tapi lega. Gitu. Lega dan bersejarah itu ya? Jadi kalau inget ini, inget zaman juga susah. Iya, zaman susah. Zaman berjuang. Zaman kami mesti tinggal di Pasar Baru. Gitu. Jadi kita bawa aja terus. Ditawar 300 juta saya nggak jual karena ya ada memorinya lah. Ya. Kalau dia yang tawar 1 miliar? Enggak juga, not a matter of money tapi emotional value gitu. Ya. Buya Hamka seorang yang welas asih dan bijaksana. Dalam ceramahnya sejuk, dia selalu mengatakan kepada saya, "Nak, harta yang kamu makan akan jadi kotoran. Harta yang kamu simpan akan jadi warisan atau rebutan. Tapi harta yang engkau sedekahkan akan menjadi tabungan yang paling abadi di hari nanti." Nah, itu kata-kata beliau. Terus beliau juga berpesan kepada saya, "Berdakwalah dengan sejuk. Bantulah minoritas karena itu sesuai sunnah Rasul.
Barang siapa yang menzolimi minoritas, dia bukan umatku. Itu clear. Jadi makanya ya saya sebagai muslim tidak berasa mayoritas, tetapi saya harus melindungi semua. Sebab saya merasakan Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Begitu nama Hamka disandangkan kepada saya, alhamdulillah karena takut nama besar ini cemar, pelan-pelan sayanya jadi baik dan alhamdulillah jadi hari ini nggak berani yang neko-neko lagi. Ya sudahlah, karena terpatri dicangkokin nama ini, apalagi sekarang ya alhamdulillah disuruh masuk di ormas keagamaan yang besar juga. Aduh, tambah berat lagi. Tapi ya sudah, ini memang udah rencana Tuhan, saya nggak ngerti mau apa, ya sudah. Saya kan tugasnya kan tadinya saya soal akidah, soal Al-Quran saya nggak paham. Saya nggak mau masuk kepada itu. Saya ingin mengharumkan nama Islam dengan cara saya. Saya bikin masjid, saya bikin sedekah nasi kuning, saya berbagi sembako dengan cara-cara aktivitas sosial. Itu yang saya mau menunjukkan, ini loh Islam yang sejuk, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang tidak memaki-maki, tidak memarah-marahi orang, ya. Bicara juga dengan enak, dengan santun, dan bicara mencarikan solusi, ya, bukan menyudutkan orang. Nah, ini yang saya bawa. Jadi kalau soal akidah ya tanya ustadz-ustadz kiai-kiai yang lain lah. Kalau saya nggak masuk ke situ gitu. Kegemilangan dan kekayaan yang diraih Yusuf Hamka tak membuatnya menjadi kacang lupa pada kulitnya. Ia tahu di mana ia berpijak dan dari mana dirinya berasal. Berbagi kepada sesama dan membantu mereka yang membutuhkan menjadi prinsipnya. Kesederhanaan melekat pada seorang Yusuf Hamka, meski ia berada dalam deretan konglomerat Indonesia.